Teman-teman semuanya, jadi akhirnya nih mobil kita lagi dikerjain ini teman-teman. Jadi itu kita berangkat tadi malam dari Dumai sekitaran jam malam jam 11 malaman ya, kita dari Dumai. Jadi tiba di Pekanbaru tadi subuh karena kita ngejarkan mobil ini, karena mobil ini lagi dibetulkan. Ini alatnya udah tiba ya, alat turbonya. Jadi ini turbo yang kita pesan kemarin itu teman-teman. Nah ini dia, ini turbonya sekarang udah dipasang. Jadi ini yang pecah kemarin itu ya, yang jebol itu ini dia turbonya. Jadi turbo ini mengalami patah pada bagian asnya. Jadi ini udah kita ganti turbonya dengan yang turbo baru ya. Sekarang ini kita udah berada di Pekanbaru ya. Ini kita lagi proses pemasangan turbonya. Jadi banyak teman-teman yang nggak tahu kenapa kemarin kita terjadi trouble pada di jalan itu ya. Jadi waktu di jalan itu, waktu kita jalan menuju dari Jambi ke Pekanbaru, itu kita mengalami masalah di turbo mobil ini ya. Turbo mobil ini patah, jadi mengakibatkan tenaganya itu udah nggak ada lagi. Jadi waktu turbonya itu jebol, itu mobil seperti asap kebakaran lah di belakang itu ya, banyak. Jadi waktu itu kejadiannya di dekat Pekanbaru, dekat Rimbo Panjang. Di situ kejadian turbo patahnya ya. Sebelumnya sih waktu menuju dari Sumbar, perbatasan Sumbar Riau itu udah terasa sih gimana mobil itu kan. Bunyi gimana lah. Cuman karena posisinya kita lagi di jalan, udah saya paksain terus. Jadi akhirnya finish di daerah Pekanbaru, dekat perkotaan juga sih, untung aja ya kan. Jadi di situ udah trouble patah. Jadi saya udah kaget aja tuh kan, karena nengok spion kok banyak kali asap di belakang mobil gitu kan. Jadi mobil saya pinggirkan, langsung saya buka kap mesin, saya cek posisi mesin gimana bentuknya kan. Ternyata mesin aman, cuman saya dengar ada bunyi kasar di sebelah mesin. Rupanya pas saya cek ternyata turbonya yang udah oblak gitu kan. Jadi sontak saya di sana nggak sempat ngambil videonya karena udah panik duluan gitu kan. Jadi itulah kita telepon teman yang ada di Pekanbaru ini untuk minta bantuan lah kan, untuk segera mobil ini diderek di rumah saudara yang berada di Pekanbaru ini kan. Jadi mobil kita parkirkan di dekat rumah saudara ini. Jadi sekarang ini udah kita pesan, alhamdulillah barangnya cocok, cuman ini sekarang kita tinggal pemasangannya aja, mudah-mudahan tidak ada kendala lagi gitu ya teman-teman. Jadi inilah turbo yang kita pesan tuh. Jadi ini sekarang lagi dipasang. Ini kameranya agak bergoyang-goyang ya teman-teman, karena kelupaan bawa action cam kita. Jadi kita ngerekam pakai handphone aja. Nah itu bisa teman-teman lihat kan. Jadi itulah turbo yang jebol itu dia. Yang lama bawaannya itu ini. Ini turbo bawaan lamanya itu. Jadi ini mobil udah sekitaran hampir 1 bulan juga nih terparkir di sini. Kena hujan panas ya teman-teman ya. Jadi ini kondisi sekarang ini teman-teman, perantakan habis ruangan mobilnya. Jadi nggak apa-apa lah, ini rencananya mau kita benahin lagi nih. Kalau seandainya mobil ini kelar, ini mobil ini bakalan kita rehab ulang lagi nih ya teman-teman. Jadi ini kondisi mesinnya sekarang nih teman-teman. Jadi posisi turbo itu berada di sini. Nah ini lepas itu. Nah itu teman-teman. Jadi di sini posisi turbo itu. Jadi waktu kita mobil trouble, kita tengok di kondisi mesinnya sih aman gitu kan. Cuman waktu ngelirik ke sini, bagian sini kok kasar kali bunyinya. Ternyata kita telepon teman, ternyata memang iya oblak itu bagian turbonya itu. Jadi selama mobil ini terparkir, yang kita khawatirkan itu kemarin lupa kita untuk mencabut aliran panel suryanya ini ya. Jadi ini panel suryanya ini. Nah itu dia, bisa teman-teman lihat kan yang berada di atap itu. Jadi waktu kita pergi itu ninggalin mobil ini, aliran panel surya yang di itu, nah ini lupa kita cabut. Jadi harus terus mengisi ke baterai full terus jadinya kan gitu. Kita takut ada kebocoran atau gimana. Memang sih controller ini udah ada alat otomatis pemutus arusnya, cuman kan kita antisipasi aja. Jadi udah setelah
2 minggu kita baru sadar gitu, kemarin baru teringat kan. Jadi kita balik lagi ke Pekanbaru, sekarang udah dicabut lagi nih teman-teman. Ini kabel yang 2 biji ini kan, ini kabel ke panel surya nih teman-teman, yang saya lepas ini 2 ini. Nah jadi ini arusnya udah nggak nyambung lagi ke baterai karena sudah dilepas ya. Ini TV saya copotin karena kita sanksi juga kan, karena mobil terparkir di luar aja. Jadi suka dukanya memakai Hyundai ini apa ya? Ya kalau menurut saya sih, kalau sukanya sih ya, mobil ini gimana ya teman-teman, luas sih ya kan. Kalau untuk kita bikin camper van semacam ini sih saya rasa cukup. Terus kenapa nggak kita ambil Hiace, Toyota Hiace aja gitu kemarin kan? Karena kalau Hiace ini bodinya itu terlalu panjang. Sebetulnya sih cocok sekali ya kalau untuk kita jadikan camper van, karena mobil itu sangat memadai ya kan. Satu ya mesinnya oke gitu ya kan, itu kelebihannya Hiace gitu kan. Terus yang kedua spare partnya kita nggak khawatir gitu kan. Cuman di sisi itunya, kekurangannya mobil ini, mobil itu terlalu panjang gitu ya. Apalagi ya kalau semacam kita yang ingin mencari tempat titik-titik spot yang semacam wisata-wisata alam yang agak-agak masuk ke tempat daerah yang terpencil gitu, agak susah. Sementara mobil ini aja kita bawa ke daerah terpencil gitu aja udah kewalahan juga kita ya mengatasi bodinya yang besar ini. Jadi kita, kecuali waktu kita pakai tur pakai Kijang kemarin, kalau mobil itu kan masih standar lah ukurannya kan, masih bisa kita masukkan ke pelosok-pelosok, masih enak lah untuk ngerambah-ngerambah ke hutan-hutan gitu. Tapi kalau mobil Hyundai ini sedang lah ya, nggak terlalu bisa lah. Apalagi Hiace, itu Hiace sangat terbatas, perjalanannya itu pun sangat terbatas. Jadi dia hanya bisa merambah ke lokasi-lokasi yang memang jalannya itu tidak ekstrim gitu kan. Karena satu bodinya yang panjang dan lebar, itu yang membuat kita nggak bisa akses masuk ke ke jalan daerah-daerah kecil itu. Nah kalau Hyundai ini masih mending lah menurut saya ya, karena perbedaan jarak panjang Hiace sama Hyundai ini, kalau nggak salah saya sekitaran 100 cm apa 150 cm lah ya panjangnya, lebih panjangnya. Ya sebetulnya sih tergantung kebutuhan. Kalau teman-teman ingin camping atau ingin menikmatiannya di perjalanannya aja, saya rasa Hiace mantap sih untuk dijadikan camper van gitu kan. Cuman ya kalau untuk dimasukkan ke mencari daerah-daerah wisata yang terpencil gitu, agak susah mobilnya itu masuk. Jadi saran saya itu apabila teman-teman ingin membeli atau memakai mobil yang seperti saya pakai ini, Hyundai ini ya, lebih bagus teman-teman cari yang diesel, yang solar, jangan yang bensin gitu ya. Terus kalau dapat yang tahun punya saya ini tahun 2013, kalau dapat ini produksi terakhir mesin A1 namanya ya. Jadi kalau dapat teman-teman cari yang 2013 ke bawah yang diesel, karena mobil itu masih bisa kita isi dengan biosolar ya. Solar murah masih bisa kita isi BBM-nya ya. Dengan catatan itu filter solar yang ada di atas itu kita double kan. Jadi kan filternya itu ada satu tuh yang ori di atas. Jadi kita tambah satu lagi filternya. Itu punya saya masukin filternya Panther. Jadi kan filternya Panther itu kan murah, itu ada sekitaran 30 ribuan lah ya mungkin. Jadi setiap 5.000 itu saya tukar, saya ganti aja dengan yang baru karena murah gitu kan. Terus yang bawaan aslinya itu per 10.000 saya ganti. Atau kalau teman-teman yang mau lebih bagusnya per 5.000 udah diganti aja semuanya, 2 filter itu gitu kan. Terus kalau untuk spare part Hyundai ini bisa dikatakan gampang-gampang susah juga ya teman-teman. Ada yang mahal, ada yang murah juga. Kalau untuk mobil sekelas ini, sebesar ini, kalau saya rasa sih untuk harga spare partnya ya nggak begitu lah ya. Cuman ada sih bagian-bagian spare part yang memang betul mahal lah ya di sini. Tapi ada juga sebagian yang murah. Semacam kaki-kakinya kalau untuk di Hyundai ini ya nggak terlalu mahal ya. Masih ada juga yang penjualan untuk KW-KW-nya, semacam link stabil atau T-rodnya atau semacamnya, masih banyak
jual di online dengan harga yang cukup terjangkau lah. Jadi saran saya kalau bagi teman-teman yang ingin mencoba mobil ini, kalau seandainya tidak begitu paham di Hyundai, ya saya mending coba yang mobil yang umum aja lah, semacam Grand Max atau Luxio. Itu bisa dijadikan juga seperti camper van ya. Cuman kekurangannya mobil itu ya agak sempit dan satu lagi limbung. Tapi kalau untuk mesinnya saya rasa sih aman. Itu untuk perawatannya gampang juga ya. Ya sebetulnya sih tergantung kebutuhan teman-teman lah. Pinginnya mobil seperti apa, pingin kenyamanan kah atau pingin apa, itu semuanya tergantung teman-teman. Kalau untuk perawatan sih sama spare part, ya itu pandai-pandai kita lah ya. Kalau namanya ini kan produknya kan tidak seperti produk-produk mobil Jepang yang lainnya gitu kan, yang gampang dicari gitu. Tapi selagi kita mau berusaha untuk mencarinya sih bisa-bisa aja kita cari spare partnya kan. Terus kalau untuk konsumsi BBM-nya, mobil ini bisa dikategorikan tidak terlalu boros ya. Masih bisa dikategorikan irit lah untuk BBM-nya. Karena waktu kami tes aja itu dari Pekanbaru, dari Dumai Pekanbaru itu ada perjalanannya sekitaran 5 jam atau sekitaran 200 kilo lah ya. Itu kita isi dengan bahan bakar biosolar 100.000, itu sampai ke Pekanbaru. Palingan minyaknya sisanya sedikit lah ya gitu, tapi nyampai gitu. Terus mobil Hyundai yang saya pakai ini jenisnya ini jenis Starex ya teman-teman. Jadi jenis mobil ini ada dua, Starex 1 sama H11. Jadi jenis Starex ini semacam kelas rendahnya lah ya di H1. Memang mobil ini khusus untuk angkutan. Kenapa saya pilih Starex ini dibandingkan H1? Satu, dia manual. Kedua, dia sistemnya ya tidak terlalu banyak elektrikal dibandingkan dengan yang H1 ya. Itu menurut saya ya. Karena kalau H1 itu kan kelasnya udah kelas mewah. Terus satu lagi, kenapa saya pilih Starex dibandingkan H1? Satu, karena mobil ini memang mau saya modif, mau saya rubah gitu ya kan. Jadi kalau seandainya H1 yang saya jadiin gitu, sayang gitu ya untuk ya seperti teman-teman lihat gini kan, saya bikin ini seperti lemarinya gitu kan. Terus lantainya yang saya pasang triplek 12 mili gitu. Jadi agak serasa sayang lah gitu ya untuk membuatnya itu, karena satu dari perbedaan harga aja itu udah jauh beda antara Starex sama H1. Jadi itu alasan saya kenapa ngambil Starex gitu kan. Ya udahlah, karena mobil memang saya buat khusus untuk camper van, jadi nggak masalah gitu. Jadi selama saya pakai Hyundai ini udah sekitaran berapa lama ya? Udah sekitaran 4 bulanan mungkin ya, 4 bulanan lah, adalah sekitar 4 bulanan saya megang mobil ini. Yang saya rasain kalau untuk performa mesinnya gitu ya, ya kalau saya nilai mesin mobil saya ini sekitaran, kalau untuk mesinnya sekitaran 60-an lah ya, 60-70%an lah. Itu kalau saya rasa untuk tenaganya mantap ya Hyundai ini, tenaga mesinnya gitu kan. Karena dengan bobot bodi yang sekitaran berat kosong entah sekitaran 2 ton mungkin ini ya. Terus ditambah perabotan saya ini, barang-barang, terus kita berat badan kita gitu kan, penumpang gitu kan, berapa orang, sanggup dia untuk dengan mesin 2500 cc ini untuk menggendong bodi yang seberat ini sama barang-barang yang saya bawa ini gitu kan. Jadi waktu saya tes itu dengan posisi turbo kena bermasalah kemarin itu ya, saya tes itu tenaganya masih enak, masih mantap lah untuk menanjak gitu kan. Mungkin kalau seandainya turbonya sehat gitu kan, mungkin lebih enak lagi mungkin. Cuman ya di kelemahannya mungkin di ketahanan mungkin ya, ada sebagian part yang memang tidak begitu tahan dibandingkan dengan produk-produk Jepang gitu. Tapi itu semuanya tergantung dari kita, gimana cara mengakali atau
mengatasi masalah di mobil ini, karena setiap mobil itu pasti ada kelebihan dan kekurangannya ya. Kalau seandainya si mobil ini tidak terlalu banyak problem gitu ya, mungkin kita akan pertahankan mobil ini, karena satu mobil ini kan luas, terus minyaknya irit, terus AC-nya banyak sih, bisa teman-teman lihat kan, ini AC semua nih teman-teman, sampai ke belakang itu AC, terus di bagian bawah pun ada AC-nya juga, jadi dingin mobil ini. Terus di part kaki-kaki nggak terlalu mahal ya, part kaki-kakinya masih agak murah lah sedikit untuk kelas mobil ini. Jadi kalau ini kita tengok ke depannya, gimana nih kualitas si mobil ini, apakah rewel atau tidak gitu kan. Jadi kalau seandainya ini mobil ini tidak rewel, ini mobil akan kita pertahankan, kita akan memakai produk ini. Tapi mungkin kalau seandainya mobil ini terlalu banyak masalah atau rewel atau gimana, terus cara penanganannya, spare part-nya, segala macamnya, kalau seandainya itu membebankan kita atau berat bagi kita lah mungkin ya, karena kita kan suka tur, pergi-pergi ke apa itu kan. Seandainya mobil ini tidak begitu memadai gitu, mungkin kita akan beralih lah ke mobil yang lain gitu kan. Karena kita melihat ketangguhan mobil ini seperti apa gitu, bisa nggak kita bawa mobil ini untuk berjalan gitu, berjalan jauh menemani kita gitu. Kemarin ada juga sih pertanyaan dari teman-teman ya kan, Om itu kenapa nggak mesinnya di swap engine aja Om, kata gitu kan. Kemarin sih pernah ada rencana atau pikiran ya untuk meng-swap mesinnya Hyundai ini, cuman membuat untuk merakit swap engine itu kalau untuk daerah Riau ini nggak gampang ya. Terus kerjanya itu pun nggak sebentar. Memang sih lebih menggampangkan kalau seandainya udah jadi untuk spare partnya gitu kan, semacam kita swap ke mesin L300 atau ke mesin merek mobil yang udah gampang lah ya, semacam mobil Jepang yang udah gampang spare partnya gitu, kita masukin ke Hyundai ini. Ada juga sih teman kemarin mengganti mesin Hyundai Starex-nya ini ke mesin L300. Ya di sisi lain sih ya, karena mobil ini kan, mesin mobil ini udah dirancang untuk membawa bobot seberat ini gitu kan. Jadi kalau kita udah ganti ke mesin mobil L300 gitu, pasti ada kekurangan, ada kelemahannya lah di situ dari segi sektor tenaganya gitu kan. Memang sih dari segi spare part-nya murah gitu kan. Cuman ya itulah sih, belum tahu juga sih gimana ke depannya nih mobil gitu kan. Karena kita nih semacam kita lah gitu kan, suka tur-tur keluar daerah itu kan, kita harus mesin mobil harus mumpuni gitu kan. Kita harus mencari mesin mobil yang tidak rewel, tangguh gitu. Jadi macam mananya mobil ini ya itulah, kita cek, kita tengok dulu ya gimana ketangguhan, sanggup gak mobil ini kita bawa berkelana jauh-jauh gitu dengan gaya seperti kita membawa ini. Terus salah satunya kelebihan mobil ini di peredam kabinnya ya teman-teman, itu sangat mantap sekali ya untuk peredam kabinnya ya, karena ini bagian atapnya ini nih tebal ini teman-teman, tebal. Terus bagian peredam bawahnya itu, karpetnya itu ada setebal ini, sekitaran ini. Jadi itu kalau kita pijak itu mau menekan ke dalam itu teman-teman, saking tebalnya itu peredam bawahnya ya. Jadi waktu kami rasakan waktu saat hujan gitu ya kan, biasanya kan kalau hujan deras itu, kalau mobil yang kurang peredamannya itu bakalan bising di dalam mobil. Kalau ini mobil ini pernah kami tes kemarin waktu kami tur ke Sumbar itu ya, itu waktu malam itu hujan lebat sekali hujan itu, tapi kami di dalam itu nggak kerasa bahwa di luar itu hari hujan gitu. Sekali kami tengok keluar, buka jendela, wah rupanya udah hujan lebat gitu. Saya akui sih mantap sih untuk peredaman kabin ini, karena dia banyak itu tebal ya peredaman ini. Terus satu lagi, mobil ini nggak terlalu panas, beda sama mobil-mobil semacam Kijang atau mobil-mobil famili kecil yang lainnya gitu kan, karena mungkin mobil itu sempit kecil, jadi kita di dalam itu kalau nggak hidup AC itu panas gitu. Tapi kalau mobil ini enggak ya,
apalagi kalau nggak begitu panas lah dibandingkan kita kemarin pakai Kijang gitu kan. Apa mungkin karena peredapannya itu kabinnya itu nggak kurang gitu kan, jadi sehingga agak agak panas gitu jadinya kan, karena panas masuk ke dalam. Kalau mobil ini enggak sih, mungkin karena satu karena luas mungkin ya, jadi udara di dalam itu nggak terlalu pengap. Makanya kami kalau seandainya tur, kami cukup, kalau untuk mobil ini sih cukup kipas angin ini aja kami pakai. Nah, kipas angin ini aja kami pakai untuk hidup seharian dari malam itu cukup. Jadi kami nggak kerasa kepanasan, apalagi saat jumpa di daerah dingin gitu kan. Kalau daerah dingin ya udah, mungkin nggak akan hidup kipas angin, mobil ini udah dingin gitu. Itu salah satu kelebihannya mobil ini ya. Sebetulnya sih ya mobil ini pasti ada kelebihan dan kekurangan pada sektor mobil ya. Itu pasti, semua mobil pasti ada kelebihan dan kekurangan. Ya mungkin di mobil Korea ini kekurangannya mungkin ya itu dari segi ketahanan atau gimana. Ya itu sih sebetulnya tergantung perawatan sih ya. Ya kalau mobil bagus pun kita kalau nggak pandai juga kita ngerawatnya pasti hancur juga gitu kan. Sebetulnya sih mobil ini nih ya, kalau kita pergunakan untuk tour atau untuk camper van yang tidak begitu ekstrim, itu sih worth it ya menurut saya mobil ini. Tapi kalau untuk mobil ini kita menjelajah ke hutan-hutan, kita bawa mobil ini untuk perjalanannya sedikit ekstrim, itu kayaknya kurang memadai. Karena memang mobil ini diperuntukkan memang untuk sih biasanya kan dipakai orang untuk travel pariwisata ya, yang perjalanannya itu ya di dalam perkotaan atau perjalanan yang lintas-lintas jalan yang bagus gitu kan. Sebetulnya itu sih sekarang ini kita mencoba performanya aja gitu kan, gimana kita bawa mobil ini dengan apa kita bawa mobil ini ke apa tur ke tempat-tempat yang sedikit ekstrim gitu. Gimana sih ketahanan si mobil ini, sanggup nggak mobil ini kira-kira kita bawa ke situ kan, dari segi mesinnya, dari segi kaki-kakinya gitu kan, kira-kira mobil ini gimana ketahanannya gitu kan. Jadi ada juga teman-teman bertanya kemarin ya, waktu saat kita tur kemarin, berapa sih Om untuk biaya perjalanan Om yang dari Dumai ini ke Sungai Penuh kemarin ini ya, yang perjalanan kita itu sekitaran makan waktu 14 harian lah ya. Kalau itu kita habis, kalau untuk konsumsi BBM kita habis cuman sekitaran 1.140.000. Nah itu kita udah jalan-jalan, terus kadang anak-anak suka kadang panas, ketemu daerah panas semacam di daerah Painan itu kan daerah pesisir, jadi itu panas, jadi itu AC nonstop kalau siang. Terus di perjalanan pun kita sering pakai AC lah gitu ya kan. Jadi itu dari mana aja, itu dari Dumai, terus kita keliling Sumatera Barat. Emang nggak terlalu keliling lah, cuman kita ada berapa banyak juga kan di daerah-daerah yang kita tempati itu kita singgahi gitu kan. Terus kita nyambung ke Sungai Penuh, terus kita pulang lagi ke Riau. Nah itu kita habis minyak sekitaran 1.140.000. Jadi gimana menurut teman-teman, apakah itu boros atau gimana? Itu kilometer habis sekitaran 2.000 ya teman-teman, kalau nggak salah sekitaran 2.000 lah habisnya, pas 2.000 kilometer. Nah terus kalau untuk biaya makan kita nggak banyak sih ya kalau untuk biaya makan, karena kita di mobil ini kita cukup ada kompornya, ada minumnya gitu kan. Jadi kita minum tinggal beli air galon gitu kan, karena stok air galon kita ada 2 di belakang. Jadi kita tinggal isi ulang. Kalau isi ulang itu kan biayanya murah, paling sekitaran habis 5.000 untuk 2 galon gitu kan. Jadi kita untuk air minum sih nggak makan banyak lah gitu ya uang. Terus kalau untuk makan sih kita seperti di rumah kita bikin. Jadi kita makan kalau memang mau irit gitu kan, karena kita budget yang pas-pasan, jadi kita membawa stok untuk makanan di jalan, semacam beras ya kalau utamanya beras lah kita bawa dulu ya kan.
Terus kalau sayur-sayuran, kalau semacam itu kita beli di pasar aja. Jadi kita singgah di suatu daerah itu, kita sengaja beli bahan-bahan untuk makanan untuk kita masak. Jadi itu hemat tuh kan. Kalau seandainya kita makan di rumah makan gitu kan, untuk biaya kami waktu itu 5 orang gitu kan, 3 orang dewasa, 2 orang anak-anak, itu mungkin kalau dikali 20.000 aja satu orang, itu udah 100.000 untuk sekali makan gitu kan. Tapi dengannya kita mempunyai peralatan-peralatan semacam kompor atau segala macam, itu kita jadi lebih irit gitu. Jadi kita tinggal membeli beras, terus tinggal pergi ke pasar. Paling ke pasar itu kita habis belanja sekitaran 50.000-an atau 70.000-an lah ya, untuk satu hari, bahkan bisa lebih gitu. Karena seperti kita masak di rumah lah gitu ya kan. Kita masak di rumah, terus kita simpan makanannya gitu kan. Karena kita kan punya laci penyimpanan juga semacam ini. Macam di sini ini bisa kita taruh untuk laci penyimpanan makanan gitu. Jadi total yang kita habiskan untuk minyak sama makan selama 14 hari itu habis sekitar cuman 3,5 juta lah ya. 3,5 juta, antara 3,5 juta 3 jutaan gitulah. Yaitu dengan catatan kita tidak pergi ke tempat daerah wisata yang berbayar. Kalau itu udah beda lagi kan. Ini kita perincikan makan dan biaya minyak gitu. Kalau untuk biaya ke wisata itu relatif sih menurut saya kan, karena berbeda gitu. Tapi kalau untuk hanya sekedar biaya masuk atau biaya masuk wisata seperti kayak kemarin itu kan nggak begitu mahal biayanya. Tapi kalau semacam wahana-wahana itu udah berbeda lagi tuh teman-teman untuk biayanya gitu kan. Jadi kemarin ini kita habis cuma 3,5 juta untuk selama 14 hari. Ya kemungkinan untuk makan sama untuk biaya masuk ada wisata kemarin sedikit, itulah habis sekitaran 2,5 juta lah ya untuk kita tur kemarin tuh. Jadi untuk tur ini enggak ya, tergantung kita lah gimana memanage keuangan kita gitu kan, agar kita hemat di perjalanan, kita bisa berhari-hari di perjalanan gitu. Jadi mobil kita ini ditangani oleh Om Ijal ya. Beliau ini dari bekas mekanik Hyundai ya. Ya Om ya? Iya. Bekas dari mekanik Hyundai. Jadi Om ini yang nanganin mobil kita nih untuk penggantian turbonya ya. Teman-teman bisa menghubungi beliau dengan berapa nomor HP-nya Om? 0813 781 630 89. Jadi Om ini bisa kita panggil ke rumah. Jadi kita nggak perlu ke ke showroom atau ke bengkel gitulah ya untuk nanganin. Jadi teman-teman yang ada di Riau yang mempunyai Hyundai atau mobil Korea atau mobil yang lain bisa diselesaikan sama Om ini ya. Jadi ini udah kita isi air radiator sama pemasangan turbo sudah kita pasang. Air radiator sudah kita isi. Ini sekarang kita mau tes hidup dulu. Masih berkurang juga sedikit DM ya. Masih berangin deh. Sekarang mesinnya sudah hidup. Ini kita mau diapain dulu ya, dilaksamkan dulu ya. Jadi akhirnya mobilnya udah selesai, alhamdulillah sudah selesai terpasang turbonya ya teman-teman. Alhamdulillah tidak ada kendala apa-apa yang begitu apa ya. Ini tinggal diapain aja, distabilkan aja dulu nih mesinnya lagi. Ini mesinnya lagi hidup nih sekarang. Ini kita sebentar lagi mau tes jalannya dulu ya. Gimana kira-kira rasa turbo yang kita beli ini, baguskah atau gimana nih? Oke teman-teman, ini mobilnya udah hidup sekarang. Jadi kita mau ngetes gimana kira-kira tenaganya ya setelah kita mengganti turbo yang kita beli di online itu. Ini kita tes di jalan ya, jalan raya. Mantap kayaknya ya, tenaganya itu terasa
di putaran bawahnya itu terasa kali tenaganya itu teman-teman. Tapi nggak tahu juga ya ini karena apa, karena bobot bodinya ini udah berkurang karena kan barang-barang udah kita turunkan nih sebagian ya, mungkin sekitaran berapa puluh kilo lah hilangnya berat bodi mobil ini ya, karena barang-barang udah kita keluarkan. Tapi tenaganya cukup enak sih ya, saya rasakan enak sih untuk tenaganya ya. Ini karena saya pakai gigi 3 aja dalam posisi lambat terus saya gas gitu kan, tenaganya itu langsung cus, mantap geraknya tuh ya. Tapi apakah turbo ini tahan atau berapa lama tahannya itu kita yang kurang tahu ya, karena kita kan baru mengetes turbo ini, turbo KW2-nya lah mungkin ya, karena separuh dari harga turbonya kita beli ya. Mudah-mudahan nih turbo ini awet ya. Kalau untuk tenaganya sih dapat ya. Oke teman-teman, jadi ini mobil kita udah selesai ya teman-teman. Sekarang kita mau berangkat lagi ke arah Dumai. Ini kita udah di jalan. Jadi sekarang kita udah bisa melanjutkan perjalanan kita kembali ya. Jadi sampai di sini aja dulu video untuk ini ya teman-teman. Nanti kita bakalan sambung dan upload kembali video terbaru kita ya. Oke, sampai jumpa.